rusake menungso niku nggih dua hal niku, di bawah besar kali di atas besar. Di bawah besar niku nggih mboten usah kula muradipun paham. Sing Joko niku kadang kata harta atau banyak uang niku bisa hancur, bisa habis uangnya niku nggih gara-gara urusan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ila hadrati Fatihahil Qaryah wa ila hadrati jami iman sabaqana fi hadzal masjid Masjidul Hikmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal muskilat. Ikshif 'annal hujub an wujudi hadzal ma'ani hatta naqbali ala khafiyati hadhihi mushkilat wa fatna min khata wa talab fa anta muwaffiqul amrin wa anta alamul ghuyub innal ladzina astaruna fi ayatina thamanan qalila ulaika la khalaqa fil akhirati bishrah li sadri wa yassir amri wa hamdatan min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hamdatan min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hamdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi wa bi barakatuh. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abdullah bin Mubarak annahu qala. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata bahwa arba'u kalimatin. Jadi ada 4 kalimat yang pernah ditemukan oleh Abdullah bin Mubarak atau yang pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Yang pertama, ihdahuna la tathiqanna bimra'atin. Yang pertama adalah jangan sampai meremehkan atau jangan sampai meremehkan atau menggampangkan urusan yang kaitannya dengan perempuan. Maksudnya pun apa? Terus fitnah Ibnu Adam, fitnah apa jenenge keturunane Nabi Adam niki. Niki intine niku wonten kalih, Pak. Ada 2. Yang pertama itu di sore napa udel. Nomor kali itu dukure udel. Jadi yang pertama itu di bawah pusar, yang kedua itu di atas pusar. Jadi sampai dikatakan ngeten, tiang ini lek tasik Joko terus rabi, niki sama dengan menyelamatkan separuh dari keimanan. Karena nomor ini roto-roto rusake menungso niku nggih dua hal niku, di bawah besar kali di atas besar. Di bawah besar niku nggih mboten usah kula muradipun paham. Sing Joko niku kadang kata harta atau banyak uang niku bisa hancur, bisa habis uangnya niku nggih gara-gara urusan wanita. Mboten sing Joko mawon, sing sampun simah apalagi yang sudah menikah niku kadang hancur hubungannya karena adanya perselingkuhan. Nah niku mulane teng mriki didhawuhaken la tasikona bimra'atin. Jadi jangan gampang-gampang istilahnya meremehkan atau jangan gampang-gampang mempermudah urusan yang kaitannya dengan wanita. Maksudnya bukan berarti kok menghukumi wanita ini mboten. Tapi ketika orang itu sudah punya istri atau sudah melakukan pernikahan, jaga betul-betul hubungan atau komitmen di dalam pernikahan. Nah, terus Islam itu sampun
mengajarkan kita. Jadi tidak hanya pada saat orang itu sudah besar, sampai napa niku jenenge bayine mawon kan niku wonten kesunahan niku. Jadi kalau bayi niki lahir lek saged langsung diadzani kali dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna niku napa jenenge adzan niku minangka atau adzan itu gunanya untuk mengharap bahwa kalimat pertama kali yang didengar oleh si bayi niku napa kalimat tauhid. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar niku minangka ikhtiar atau gunanya untuk usaha agar membentengi anak niki dari perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan perzinahan. Jadi ampun sampai melampaui perzinahan nanti ketika sudah besar. Terus ikhtiarnya napa jenenge yang disyariatkan dalam agama Islam itu mboten hanya istilahnya napa jenenge melarang kaitannya sing pacaran, sing kaitan dengan berhubungan dengan lawan jenis yang tidak ada faedah, mboten. Dari awal atau mboten iku mawon, dadi dari awal itu ditoto. Yang nomor kali yang menyebabkan kerusakan manusia niku nggih di atas pusar niku napa? Di atas pusar niku nggih sing kaitannya dengan memenuhi kebutuhan perut. Karena memang menurut Imam Al-Ghazali bahwa janjane asalnya menungso niku ngelampaui atau melakukan kesalahan niku asalnya apa ya? Karena perutnya itu terlalu kekenyangan. Mulanya sampai dikatakan bahwa asal segala kesalahan, jadi aslu kulil khotoya itu adalah ittiba'u syahwat, jadi menuruti hawa nafsu. Lah hawa nafsu dalam diri manusia niku sebabnya nopo? Sebabnya karena manusia niku terlalu kekenyangan. Pun panjenengan niku lek saumpami wetenge luwe sregep poso, kepinginan-kepinginan sing sifatnya niku mboten perlu dituruti, keinginan-keinginan yang nggak perlu dituruti niku nggak akan muncul di dalam pikiran. Tapi lek panjenengan terbiasa hidup terlalu kenyang, jadi saya katakan biasa hidup terlalu kenyang, maka yang terjadi niku tubuh niku berat untuk melakukan ibadah karena nopo ngantuk, akhirnya dijak aktivitas yang sifatnya perkara baik niku sulit. Dan diakui atau tidak, orang yang kekenyangan maka tensi syahwatnya itu akan lebih besar. Jadi mulanya ikhtiare ulama rumiyin sebisa mungkin orang niku melaksanakan puasa. Puasa niku tidak hanya murni untuk nopo kita beribadah kepada Allah, tapi juga ikhtiar atau usaha kita untuk mengurangi syahwat atau keinginan yang tidak perlu dituruti. Nah ini juga ada kaitannya dengan kesehatan, Pak. Jadi sampai dikatakan di dalam sebuah hadis sumutasihu. Jadi orang atau berpuasalah, karena orang yang berpuasa itu akan diberikan oleh Allah jaminan kesehatan. Jadi orang itu kalau berpuasa minimal syahwat untuk ingin makan makanan yang tidak perlu dimakan itu akan berkurang. Kemudian ketika makan makanan yang di situ tidak perlu dimakan itu berkurang, maka tubuh itu akan sehat. Terus ngoten. Wasaniyatu la taktarina bil mal. Jadi wasiate Abdullah bin Mubarak niku napa malih? Jangan napa iki jenenge terlalu mempermudah atau meremehkan urusan yang kaitannya dengan harta. Nah ini kaitannya wonten niki wau. Bahwa Islam itu sangat memperhatikan urusan yang kaitannya dengan hakul adami. Hakul adami itu adalah hak manusia yang di situ wajib dipenuhi. Contohnya apa? Kalau kita hutang wajib nyaur. Kalau
kita apa jenenge punya tanggungan itu wajib melunasi. Nah mulane wonten atau ada sebuah etika yang menjelaskan bahwa ketika seseorang itu belum punya sesuatu untuk nyaur utang, niku etikanya apa Pak? Etikanya nggih minimal dia niku berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Kemudian juga berupaya niat tekad. Andaikan saya punya uang nanti akan saya lunasi hutang saya. Minimal ngoten Pak. Keranten yang paling bahaya niku lek tiyang niku karep utang tapi mboten karep nyaur. Lah niku sing gregetne wong penae. Mulane Kanjeng Nabi niku dalam sebuah riwayat diceritakan Kanjeng Nabi pernah disuwun atau diminta untuk mensalati jenazah. Nah ternyata jenazah ini meninggal dalam keadaan punya tanggungan dan punya uang untuk nyaur, tapi si jenazah semasa hidupnya tidak mau bayar hutang. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi ini sampai apa jenenge dawuh bahwa beliau ini kersa nyolati kalau si ahli waris itu melunasi hutangnya dulu. Nah ini rumiyin ceritanya ngoten. Nah mulane setahu saya bahwa di dalam tradisi napa iki jenenge di Jawa niki biasanya pas berangkatan jenazah itu kan wonten tradisi istilahnya baroah atau istilahnya meminta halal atau istilahnya napa memberi kabar bahwa bila mana si mayit niki semasa hidupnya mempunyai tanggungan silakan marani ahli waris. Biasanya kan ngoten pas wayahe pemberangkatan jenazah niku kadang napa jenenge sing menghantarkan niku kadang ya sok pidato misal niki sinten mawon sing gadah utang ken saged marani kula napa marani ahli waris. Nah niku upaya Pak, upaya. Jadi jangan sampai mayit niki terbebani urusan hutang. Wis ngoten. Lah mulane tradisi-tradisi teng Jawa niki napa mawon sing dilampahi niki asline jane sampun pas teng syariat. Terus napa iki jenenge dawuhe Abdullah bin Mubarak niku maksudnya adalah ketika kita mempunyai urusan-urusan yang kaitannya dengan uang niku, kalau sifatnya tanggungan jangan diremehkan. Kalau kebetulan kita niki nopo mempunyai hak yang di situ wajib dipenuhi oleh orang lain, misal kita niki dihutangi oleh orang lain, ternyata orang lain itu tidak mampu untuk bayar. Nah niki sing saya nopo, sing saya niku malah ibro atau menganggap hutang si fulan ini sudah lunas atau membebaskan tanggungan supaya andaikan si fulan ini meninggal, dia meninggal dalam keadaan hutangnya itu sudah lunas. Nah ini termasuk sedekah sini kan Pak. Jadi sedekah itu tidak harus memberikan uang secara langsung kepada orang yang membutuhkan, tapi panjenengan ini ketika mempunyai jatah sauran utang, jadi wonten tiang niku utang kali jenengan kemudian jenengan lunasi, lho niku pahalanya lebih besar daripada panjenengan memberikan uang secara langsung. Keranten apa? Keranten didhawuhken ngeten bahwa orang itu sampai ngutang, apa mana ngutang ini sampai kakean kembangan Pak. Jadi pas wae ngutang niku ngelem-ngelem sing apa jenenge sing diutangi niku wis butuhe tenanan Pak niku. Mulane wonten makalah ngeten dados ngutangi niku lebih utama daripada memberikan sedekah. Karena apa? Melihat bahwa orang niku ketika sudah menghutang niku lebih butuh daripada orang yang menerima sedekah. Jadi orang yang di situ lewat ngutang, niku mesti butuh daripada orang yang menerima sedekah. Nanti yang menerima sedekah niku kan kadang posisinya wonten sing butuh, wonten sing mboten. Senajan dia niku melarat semisal, tapi panjenengan memberikan sedekah
dilala perkara sing boten dibutuhaken. Kadang ngoten. Tapi lek tiyang utang niku mesti butuh. Mulane sampai dikatakan orang niku ketika menganggap hutangnya orang lain itu lunas atau membebaskan tanggungan hutang ini pahalanya lebih besar daripada bersedekah dengan uang secara langsung. Ini keranten ngoten. Kadang orang yang menerima sedekah niku belum tentu dalam keadaan butuh. Tapi kalau orang yang di situ membebaskan tanggungan hutang, orang sing calon nyaur hutang itu mesti kadang itu pengen nyaur hutang tapi saya butuh kangge kebutuhan lintu. Nah niku mulane termasuk diantaranya memperhatikan istilahnya tidak meremehkan urusan harta itu, kita juga membantu orang yang di situ tidak bisa nyaur hutang agar lepas dari tanggungan hutangnya. Yang ketiga niku wasali satu latah milu ma'iddataka malakuti tuhu. Jadi tidak membebani perut kita dengan makanan-makanan yang tidak kuat dicerna. Karena dikatakan qala sallallahu alaihi wasallam aslu kulli da'in al-bardatu. Nah, terus asal dari segala penyakit itu nggih pencernaan. Jadi di dalam hadis niku kan pun wonten aturane sing jenenge weteng niku dibagi tiga. Sepertiga niki napa niku damel paman, damel makanan, sepertiga damel minuman, dan sepertiga niki disukani setan damel ambekan. Lah kok mboten manut aturan sak weteng blek di beki panganan, mau nggak mau ya, akhirnya pencernaannya itu akan terganggu sehingga menimbulkan penyakit. Nah mulanya panjenengan bika kitab kados Ihya Ulumuddin itu sampai dikatakan aturan-aturan yang di situ sebenarnya sudah sesuai dan dipakai oleh kedokteran sekarang. Contohnya nopo, memperbanyak makanan-makanan yang di situ bersifat melancarkan pencernaan atau memperbanyak makanan-makanan yang mengandung serat atau sayur kali buah. Malah wonten sebuah teori kalau dalam kedokteran itu kan makan makanan yang berserat itu kan didahulukan daripada makanan-makanan yang berat. Makanan berat itu contohnya ya kayak sego, napa iki jenenge gorengan itu kan makanan berat. Maka sebelum makan makanannya wonten teng teori dokter niku diawali dengan memakan buah. Loh, ini gua ngomongkan teori Pak. Panjenengan percaya atau mboten monggo, tapi kedokteran juga sudah mengakui. Jadi kalau gue kedokteran itu nggih yang dikaki ambek teng YouTube nopo jenenge tanglet teng dokter niku mesti jawabe saene mam buah niku jan-jane saderenge mam sego. Wis ngoten. Lah niki teng kitab Ihya niku pun diakoni nggih. Terus saderenge makan makanan sifatnya abot-abot niku nggih makan makanan sayuran kali buah-buahan. Keranten napa? Cek pencernaannya itu mencerna perkara-perkara sing penak dicerna rumiyin. Ngoten. Terus mungkin napa jenenge pas sudah makan buah-buahan dalam keadaan sudah meteng niku pun penak baru maem sego. Lah niku pun wonten teorine kan. Diriwayataken malih wan Abi wa Ibnu Sa'idin wa Zuri ai aslu kulidain muta'alliqun bil maidah atuhmah. Jadi asal segala penyakit niku nggih pencernaan niku. Wa ya idkhalu ta'am ala ta'am, yaitu memasukkan makanan ketika perut itu sudah kenyang. Hati perut itu wis kewareken panjenengan malih mergi panganane dilalai enak. Nah ini pun sesuai. Teori kedokteran pun juga sudah mengakui. Wa kadza surdul ma akibat ta'am au baina ta'ama ini qabla hadmil awal. Begitu juga ketika orang itu terlalu banyak makan kemudian dia minum sesudahnya secara langsung. Nah, terus sebagaimana dikatakan wonten napa jenenge sebuah teori kedokteran itu
orang itu ketika makan dan minum itu jaraknya kan beberapa menit, jadi tidak secara langsung intinya niku. Tapi nggih benten-benten tiang niku kadang cara bar mangan gantang ngombe kadang kesel, kadang kan ngoten nggih. Napa kesel niku nggih niku sedak. Tapi janjane teorine lek saged niku. Lah niku diakoni karo dokteran. Sakbaripun maem atau sudah makan itu sebaiknya ditahan dulu beberapa menit baru minum. Wonten sing mengatakan itu setengah jam, wonten sing mengatakan ya yang penting enggak secara langsung. Loh niku wonten faedah ternyata Pak lah. Di kitab itu juga sudah dijelaskan bahwa termasuk dari penyebab penyakit itu nopo menumpuk-numpuk makanan. Terus makanan pertama ini sudah masuk belum dicerna secara sempurna pun dipahami malih. Nah mulane faedahe poso, faedahe nopo memperbanyak kita niki lapar atau kita niki tidak memperbanyak kekenyangan itu nggih ngoten. Jadi melas atau istilahnya njogo perut kita niki karena perut kita niki untuk mencerna segala sesuatu itu wonten batese. Wis ngomong penake lek ngono bahasane ku weteng niku ibarate kalau desel selepan niku Pak. Jaman nyelep daging, jaman nyelep napa tepung, beras niku. Lah niku kan wonten masane Pak. Nek bendine didamel nyelep atau setiap hari dibuat untuk menggiling, iso-iso mesinnya rusak Pak. Begitu juga perut niki. Kalau setiap hari, setiap jam, setiap waktu ini kita kasih makanan, suwe-suwe perut ini payah, kesel, akhirnya suwe-suwe ini rusak. Nah, sing saya pripun, sing saya ini kita gunakan secara adil dan bijaksana, alias tidak terlalu memperberat perut niki dengan hal-hal yang bisa merusak konsistensinya atau merusak keadaan perut niki. Jadi diantaranya makan napa jenenge secukupnya saja. Warabiatu la tajma'u minal ilmi ma la yanfa'uka. Jadi yang keempat niki orang niku ketika sudah mendapatkan ilmu jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Napa hal-hal yang tidak bermanfaat niku? Hal-hal yang menghambat karir, ngoten. Panjenengan ketika menjadi guru atau menjadi dosen sudah punya jam tetap jam 7 sampai jam 11 semisal ya, jam 7 maka waktu itu dia langsung difokuskan untuk belajar atau mengajar, ampun melakukan hal-hal yang kaitannya dengan hal lain. Mulanya dari sisi ini memang juga wajar kalau ulama-ulama dulu itu ya istilahnya menerapkan semacam nopo asisten itu tiang-tiang sing nyewangi ini tugasnya nopo meringankan agar orang itu bisa fokus di dalam pekerjaan. Nah, ini menonton tuntunannya Pak. Terus orang itu ketika berilmu seharusnya apa yang dia lakukan itu harus dihitung dengan cermat. Ngomong penake ngeten nggih ngapunten. Kalau orang niku awam, tiang niku mboten terlalu nggak ada ilmu, melakukan hal-hal yang sifatnya membuang-buang waktu, meskipun itu boleh secara syariat. Contohnya kakean dolan misal, kakean apa jenenge tamasa, dia dianggap wajar karena dia itu dianggap tidak terlalu banyak kesibukan. Tapi bagi mereka-mereka yang di situ punya kesibukan, ampun dilampahi. Maksudnya ampun sering-sering. Nah mulane dari perkataan semacam ini orang yang berilmu itu tuntutannya atau bebannya lebih besar daripada mereka-mereka yang tidak berilmu. Ya jadi wong goblok Pak ngapunten, jadi wong goblok penak Pak, kata nganggurin. Arep napa jenenge dolan ngene kono dolan gampil. Tapi ketika orang itu sudah punya tanggungan yang kaitannya ilmiah, dados guru, dados dosen napa-napa niki PR atau istilahnya beban yang paling berat itu apa? Mengurangi hal-hal yang di situ sifatnya mengganggu profesi. Terus ngoten. Mulane ulama-ulama zaman rumiyin itu ketika menghargai keilmuan itu sampai beliau-beliau ini istilahnya gini
kadang mengurangi jam tidur, kadang mengurangi interaksi dengan orang lain. Mulane cara tiyang dianggap sibuk niku sehingga nggak pati napa jenenge serawung niku nggih maklum. Lho keranten sing diurusi niku yang lebih wajib niku kata, yang lebih wajib itu banyak. Lah mulane termasuk adab, etika niku orang ketika berinteraksi dengan orang lain niku harus melihat napa jenenge sesuai profesinya. Nek panjenengan ini ketika bertamu tenggone tiang-tiang sing profesinya sibuk, tidak usah lama-lama. Lalu itu termasuk etika yang harus orang itu dipahami. Enggak semuanya niku terus kudu dituruti. Dolan nang kono gak suwe-suwe gak penak. Lha pripun malih dolan niku tiang sibuk. Yang harus tahu diri niku harus yang harus tahu diri niku adalah orang-orang yang ingin ketemu. Terus ngoten. Keranten ngene niku. Bebannya tiang gak ada ilmu, bebannya orang yang sibuk dengan profesi niku berusaha menghindari hal-hal yang mengganggu kegiatan atau mengganggu fokus. Harus ngoten. Qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayyahu. Jadi Abi Hurairah niku pernah ditanya oleh seorang. Jadi seorang itu bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya ingin belajar sebenarnya, tapi takut kalau ilmu yang saya pelajari ini tidak manfaat. Jadi ada orang itu ingin belajar satu bidang, tapi dia takut tidak bisa mengamalkan. Jawab Abu Hurairah ngeten, faqala kafa bitarki kalil ilmi idhoatan. Ya cukuplah lek sampean itu gak gelem belajar karena bingung prodi apa yang di situ dipelajari, yang akan dipelajari, dan kebingungan sampean itu tidak segera diatasi, yaitu cukup bukti bahwasanya Anda itu sudah menyanyiakan ilmu. Artinya Abu Hurairah ini menekankan bahwasanya kita ini di dalam belajar ini nggak harus mantep nopo sing pengen digeluti. Nah karena manusia itu benten-benten Pak, benten-benten ada yang di situ malakah atau istilahnya nopo kecenderungannya itu kepada sebuah ilmu, misal hitung-hitungan. Nanti kalau itu nggak ada siswa, ada murid, kadang kalau tangketi Pak, lek masalah nopo ya, istilahnya pelajaran inti itu kadang sebetulnya nyantol, tapi lek masalah hitung-hitungan, berbeda seneng gim-giman, ini malah cerdas. Loh ini membuktikan bahwasanya setiap manusia itu nggak ada potensi lah. Manusia itu tugasnya nopo mengetahui potensi yang tersembunyi ini. Kadang wonten bakate tiyang niku mboten saged dijak kerja teman-teman. Tapi dalam mempunyai nopo gagasan niku ternyata gagasannya baik. Cara hitung-hitungan dia pinter. Nah ini bukti sehingga dikatakan dalam sebuah perkataan ulama itu kulun yasalu lima khuliqalah. Jadi pada dasarnya manusia itu sudah dipermudah oleh Allah sesuai dengan apa yang dicenderunginya. Lah kok kecil ini pun dilalai senengane udah beda motor, oh berarti bakatan dia itu bengkel. Ora usah sekolah dia bisa udah beda motor, ngerti beda motor rusak niku pundi anune. Nah, sehingga tugas dari orang tua niku nopo? Ketika mempunyai seorang anak, maka memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan bakatnya si anak, tapi dengan tanpa melupakan kebutuhan inti, yakni kebutuhan rohani agama. Jadi yang paling penting itu mengupayakan bagaimana seorang itu satu dia itu sadar memenuhi kebutuhan rohani ini. Yang kedua dia itu belajar di pelajaran yang dicenderunginya, karena ini termasuk bagian dari adab mencari ilmu. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu min makaidi syaitan tarkul amal khaufan min ayakulan nas innahu la mura'in. Jadi termasuk yang dikatakan oleh Imam Syafi'i termasuk dari godaan setan itu orang tidak mau melakukan kebaikan karena wedi dicelatu.
Nah, jadi ada orang itu kadang isinan sehingga dia tidak mau melakukan kebaikan. Karena apa? Aku yang melakukan kebaikan ini waktu dicelatu. Akhirnya izin. Nah, ini termasuk bagian godaan dari syaitan. Nanti mulanya panjenengan itu ketika melakukan kebaikan ini nggih Pak nggih. Ya istilahnya ya dilakukan saja tanpa adanya hitung-hitungan. Karena lain nuruti cangkeme menungso niku mboten entek Pak. Wong menungso niku nggih tempatnya salah paham juga ngoten lho. Ya sekiranya niku memang bermanfaat, sekiranya niku membantu sesama ya dilampahi mawon. Karena walaupun kodratnya menungso niku kadang kita harus istilahnya cuek, tentunya cuek dalam hal yang baik, dalam artian cuek yang baik ngoten. Soalnya kalau manusia niku terlalu menuruti omongan orang lain sehingga dia tidak bisa melakukan kebaikan, maka ya ini termasuk godaan syaitan. Sehingga dalam ayat dikatakan yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Jadi mereka-mereka ini berjihad atau istilahnya menegakkan agamanya Allah dan mereka tidak takut dimaidu kali tukang-tukang sing seneng maidu. Terus ngoten. Nah, kenapa kalau nopo takut melakukan kebaikan sehingga dia tidak mau melakukan kebaikan ini dari termasuk godaan syaitan? Karena hal tersebut itu akan menyebabkan orang niku nganggur atau istilahnya dia tidak melakukan kebaikan sama sekali. Atau dikatakan begini, wadzalika yujibul bitolah alladhiya aqsa berarti syaitan. Jadi tujuannya syaitan itu kan pingin menungso itu minimal mboten nglampahi kebaikan mboten mawon. Jadi tujuannya syaitan, cita-citane syaitan itu dek niku golek bolong saking menungso niku supaya nanti bisa diajak bareng di neraka. Jadi mengajak manusia supaya bisa diajak bareng neraka, bareng di neraka besok. Minimal manusia itu tidak melakukan kebaikan. Nah, kalau manusia itu tidak punya keinginan melakukan kebaikan sama sekali, nanti yang ada itu mesti melakukan keburukan. Nah, ini kalau pinter setan itu ngoten Pak. Pinter setan itu ngoten. Mulane dikatakan inna sababa wal farada wal jada mafsadatul lil mar'i ayam mafsadah. Jadi yang merusak manusia ini yang pertama banyak harta, yang kedua itu nganggur, yang ketiga itu jiwa muda, bukan pemuda tapi jiwa muda. Jadi wonten tiyang niku jiwa muda jadi sehat, tapi gak lapo. Dari farok nganggur, akeh duit pisan. Pun talah orang semacam ini mesti banyak konsumtifnya, mesti banyak melampiaskan dengan hal yang tidak bermanfaat atau bahkan melampiaskan dengan hal yang haram. Mulanya agama Islam itu sangat menuntut orang itu kalau bisa produktif, tidak konsumtif. Produktif itu maksudnya pripun? Bukan produktif itu hanya dengan yang penting menghasilkan uang mboten Pak. Yang penting mboten nganggur mboten lho. Karena yang namanya nganggur itu adalah sumber awal orang itu terkena penyakit. Entah penyakit hati ingin melakukan keburukan, nopo penyakit sing sifatnya penyakit fisik. Nah, panjenengan tingali rata-rata tiyang lek mboten gelem obah. Ngapun terbiasane iku sing biasane kerja, terus pensiun, terus dhek nganggur niku rata-rata nggih lek gak gelem obah, gak gelem napa bergerak, gak gelem beraktivitas nggih. Gang suwe nang stroke, Mbak. Keranten sing biasane obah terus gak gelem obah nggih otak gak bergerak, pikiran gak bergerak, fisik juga gak bergerak, otomatis mengurangi daya tahan tubuhnya. Itu dari sisi fisiknya, dari sisi rohaninya juga bermasalah. Karena dia ketika diam saja tidak mau melakukan kebaikan, maka akan rawan untuk mengikuti bisikan keburukan. Jadi mulane seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang itu kalau makom atau tingkatannya itu sudah tidak terikat dengan duniawi, ngapunten yang itu pun sepuh, nopo pensiun, niku saya ini tinggal berurusan dengan Tuhannya, alias memperbanyak ibadah-ibadah
yang di situ memalingkan dari pikiran kosongnya. Ngoten lho. Jadi nopo nggih monggo, nopo tumut pengajian, nopo tumut dzikir toreko, nopo tumut nopo jenenge istilahnya wiritan-wiritan. Atau ketika tidak semacam itu nggih, melakukan kegiatan-kegiatan sing produktif, sing penting awak kali pikiran ini mboten nganggur. Soalnya bahaya es tuh Pak. Nopo injing-injing dina minggu melu Car Free Day mboten apa-apa Pak. Sing penting ya tetap jaga aturan tetep mawon. Keranten termasuk napa iku jenenge tuntunan dalam agama Islam sampai dikatakan ngeten. Al ilmu ilmani. Mang Syafi'i sing dawuh niki al ilmu ilmani. Ilmu iku wonten kalih. Ilmu din lil adyan. Dadi ilmu agama niki gamen jaga napa iman awake dhewe niki agamane dhewe. Nomor kalih ilmu tib lil abdan. Ilmu sing kaitannya dengan menjaga kesehatan. Nah diantara ini ketika sudah tua, usahakan jangan sampai nganggur karena segala pikiran ini ketika nganggur maka akan memperlemah fisik seorang. Jadi semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa melakukan ibadah dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.